Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safi'il abtai wa Muhammad arabi khairu man watiya sara al-muthafa fil wara man bihi hulladura kullu abdin mujnibi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang kagak senang kan ya dengar suara kita yang sumbang untuk membaca selawat, tapi entah kenapa ya tetap itu diucapkan sama kita. Kita nggak peduli orang kata apa, yang penting gua baca sholawat. Orang membaca salawat kepada Rasulullah motifnya banyak. Ada yang pengen doanya terkabul, tentu udah jelas. Ada orang yang protes, wah anak gue udah banyak banget baca salawat, kagak berubah-ubah. Coba pikirin tuh, karena apa? Kecintaan terhadap Rasulullah kagak ada. Yang ada ukhuwah bisnis ya. Aja salawat supaya gue bisa beli anu. Ya memang terkabul walaupun waktunya lama. Dan juga faidah dari sholawat adalah membersihkan dosa-dosa kita. Kalau kita maunya ngedumel aja, orang Betawi bilang apa ngedumel, bu udah baca sholawat banyak banget, emang sholawat kenyangin. Kayak begitu gitu tuh, kagak malu apa sama Rasulullah. Kita semua ini pengen kagak datang ke makam Rasulullah walaupun cuma sebentar doang. Itu askar udah tangannya tuh udah apa istilahnya tuh, udah disuruh gerak aja kita dari situ, gak boleh lama-lama. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kentangan askar udah suruh cepet-cepetnya kita lewat. Tapi salawat kita sampai kepada Rasulullah, salam kita sampai kepada Rasulullah. Emang ada dalilnya bang? Ini bocah lu kagak baca apa hadis Rasulullah? Apabila ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana sholawat kami akan sampai kepada engkau sedangkan pada waktu itu engkau sudah tidak ada? Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, Allah tidak bumi diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad para nabi. Jangankan para nabi, orang-orang mulia, wali-wali Allah. Contohnya yang kita lihat nih di di banyak channel YouTube, Imam Nawawi Al-Bantani, kan gak hancur jasadnya, ada. Yang paling terbaru-baru ini Kiai Haji Maimun Jubair, Mbah Mun, kan nggak masih utuh tuh, sampai sekarang masih utuh. Ada banyak itu videonya. Nggak mungkin kan orang bikin kayak gitu bohong-bohong, nggak mungkin dia bisa kualat tuh ulama. Apalagi tingkat nabi, apalagi tingkat para wali. Jangankan para nabi, para wali, para ulama, tingkat orang rajin bersedekah aja jasadnya nggak hancur lembumi. Banyak itu. Dulu di suatu tempat di Jakarta, ketika kuburan dipindahin mau dibikin jalan, itu banyak banget mayat yang udah 20 tahun kagak rusak-rusak mayatnya. Ditanya sama orang yang udah tua, emang apa sih Pak amalan dia? Oh mereka itu keluarga orang yang selalu bersedekah, dia bilangnya. Mau mau jasad nggak hancur, insya Allah kita banyak bersedekah. Nah kecintaan kita kepada Rasulullah membawa ketenangan jiwa sama kita. Ada nggak suatu saat kita rindu banget pengen baca selawat? Ada kagak? Coba lihat, coba pikir itu, ada nggak? Suatu hari gitu kan kita lagi jalan, lagi duduk, lagi kerja, gua kok pengen baca selawat ya, rindu banget pengen baca selawat. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelahnya itu seperti sholawat munjiat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilan ya biha jamil hajat. Itu udah kita kagak baca lagi. Kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya kagak mau baca lagi itu. Nanti kapan-kapan. Ini aja dulu. Apa yang paling penting? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja yang kita ulang-ulang. Belasan kali, puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, kalau bisa puluhan ribu kali. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah, ada kerinduan sama Rasulullah. Nggak tahu kenapa, ngelihat wajahnya juga belum pernah. Cuma mendengar aja kisah-kisah beliau. Itulah orang-orang yang rindu kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda waktu itu, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, siapa lagi saudara-saudaramu? Kami inilah saudara-saudaramu. Bukan, beliau bersabda, kalian Anda semua, tuan-tuan semua, bukan saudara saya, tapi sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Jadi siapa saudara engkau ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang yang datang setelahku. Lah kita ini, orang yang datang setelahku, orang yang rindu kepadaku, orang yang cinta kepadaku, orang yang membelaku, dan orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Au kama qala Rasul. Kalimatnya orang yang
orang yang membelaku. Nah, itu yang saya dengar begitu. Nah, kita ini saudara-saudara Rasulullah, apabila kita membela Rasulullah. Apa itu membela? Ya membela peninggalan Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nanti kalau orang udah baca salawat dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama, dia udah kagak peduli lagi dengan kepentingan dia. Enggak tahu kenapa. Yang tadinya membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, dengan berkah salawat Nabi, tolong datangkan ke hajat-hajat saya, jauhkan daripada bala, musibah dan bencana. Biasanya kan begitu. Lama-lama itu udah kagak pakai lagi itu, udah nggak mau ngucap lagi. Apa yang diucap? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah itu yang dibilang. Kenapa? Kerinduannya tinggi kepada Rasulullah. Sehingga kita datang ke makam Rasulullah, ke rumah Rasulullah di Madinah, kita membawa kerinduan, membawa kecintaan kepada Rasulullah. Bukan yang mengumpat. Udah gua baca banyak banget, kenapa nggak dapat ya? Salah lu sendiri. Kenapa? Kerinduannya tidak ada, kecintaannya tidak ada kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau suatu saat kita ada kerinduan kepada Rasulullah untuk membaca sholawat, itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang juga Rasulullah tahu kita, Rasulullah kenal sama kita. Kenapa? Kok bilang gitu bang? Ya karena malaikat menyampaikan sholat-sholat kita kepada Rasulullah. Sehingga kalau malaikat berkata, ya Rasulullah, ini adalah sholawat dari si Anu bin Anu di Medan. Ya Rasulullah, ini sholawat dari si Anu bin Anu. Namanya siapa, bapaknya siapa disebut, dari Jakarta. Ya Rasulullah, ini sholawat. Kalau tiap hari disebut-sebut berkali-kali di depan Rasulullah, mana Rasulullah nggak kenal? Lama-lama kenal sama kita. Nah suatu hari ada seorang ulama bermimpi kepada Rasulullah. Ulama itu senang, Rasulullah tersenyum, senang melihatnya. Rasulullah senang melihatnya. Bayangin coba. Dan satu hari lagi ulama itu, Rasulullah seolah-olah tidak kenal sama dia. Sudah dekat banget sama Rasulullah, kenapa Rasulullah gak kenal? Nah, dia bertanya, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan seolah-olah tidak kenal dengan saya? Bagaimana saya mau kenal sedangkan saya mengenal umatku, aku mengenal umatku dari salawat yang dibaca. Nah itulah kita baca salat kepada Rasulullah. Adapun nanti setelahnya hajat-hajat kita dikabulkan, penyakit-penyakit kita diangkat, hidup kita menjadi mulia, menjadi sejahtera, itu mah bonus doang. Itu mah panjer doang. Ketika kita kedekatan kita kepada Rasulullah, insya Allah juga kita melaksanakan perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bang, bagaimana orang yang baca salawat tapi pengen urusan dunia? Ya, siapa yang melarang? Orang membaca salawat itu dia tidak langsung saya membaca salawat mau mendapat ini mendapat itu. Dia berdoa, Uduni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Bagaimana doa mau diterima sama Allah? Sedangkan doa itu dalam suatu hadis Bukhari dijelaskan, doa akan berputar antara langit dan bumi, tidak naik ke hadirat Allah sebelum dibacakan sholawat. Nah kita membaca sholawat kepada Rasulullah yang banyak. Sholawat munjiat oke, sholawat naria boleh, sholawat Ibrahimiyah afdol, sholawat Nabi lebih bagus lagi. Itu semuanya kita baca. Setelah itu kita membaca doa kepada Allah. Setelah membaca sholawat kepada Rasulullah, itu yang lebih baik karena sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa itu? Wahai Arab, engkau kecepatan. Kalau mau berdoa bukan gitu. Mau berdoa, ucapkanlah pertama pujian kepada Allah, lalu bersalawatlah kepadaku, lalu mintakan doa-doamu seperti apa yang kau mau. Begitu urutannya. Jadi kalau misalnya kita meminta, kalau kita dilarang meminta sama siapa kita? Sama Allah yang nggak dikasih. Orang Allah yang nyuruh kita ngelarang. Uduni astajib lakum, ud'uni, berdoalah kepadaku, pilamer. Berdoalah kepadaku, doa kepadaku, minta apa yang kau minta, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, minta kepadaku. Kapan waktunya? Yang paling afdol adalah sepertiga malam. Setelah itu udah, ya Allah berikanlah saya begini dan begitu, segala macam kita minta. Udah situ, walhamdulillahirabbil alamin. Dah, kagak baca salawat lagi, doa kita kagak naik ke hadirat Allah. Berputar-putar aja antara langit dan bumi, tidak naik ke hadirat Allah. Kalau kita baca salawat, insya Allah doa kita sampai kepada Rasulullah, kepada Allah. Maka dari itu banyak-banyaklah membaca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ada kerinduan kita, ada kecintaan kita terhadap Rasulullah, sehingga makanya orang bilang apa banyak sekali kalau kita membaca salawat, hidup kita sejahtera. Sejahtera apa? Nomor satu, hati kita tenang. Nomor dua, kepengen ibadah kita meningkat mulu. Yang tadinya malas-malas sembahyang duha, malas-malas sembahyang tahajud, malas-malas baca Quran, itu akan ketarik nanti lama-lama. Kagak percaya? Cobain baca salawat. Baca salawatnya berapa kali bang? Banyak, yang banyak-banyak. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Berapa kali perbanyak itu? Pokoknya banyak.
Di itu terserah yang banyak. Jangan baca selawat Jibril cuma 1.000, itu mah gak banyak namanya. Yang bilang banyak itu setan. Baca yang banyak, berapa kali sepanjang saat. Pakai tasbih digital, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca itu ngapain aja. Insya Allah keinginan kita untuk beribadah. Kalau belum ada keinginan kita untuk beribadah, belum meningkat, belum banyak namanya. Banyakin lagi. Kalau belum juga bang, banyakin lagi. Nanti insya Allah sambil ngapain aja. Yang penting di tempat mulia, jangan di WC. Jangan sambil nongkrong di WC, kagak boleh. Tempat-tempat yang mulia, sambil kerja boleh, sambil masak boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau mau lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau lagi, sholawat naria. Setelah itu kan doa. Doanya itu kan sholatan kamilatan wasalim salaman, dengan salawat yang sempurna dan salam yang sempurna. Taman ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu mah doanya aja. Doanya aja itu mah doa setelah membaca salawat. Insya Allah bagus. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada Rasulullah, memudahkan jalan kita untuk rajin beribadah, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi, jangankan di dunia, insya Allah di akhirat ada syafaat dari Rasulullah. Barakallahu fikum. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa asgilim zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgilim zalimin bi zalimin wa akridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.